Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Dayu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya adik-adik dan teman-teman pemuda dan remaja sekalian. Pada hari ini Minggu 12 April 2020, bersama-sama kita merayakan, menghayati momen Paskah, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Namun seperti kita ketahui, pada tahun ini, tahun 2020, kita harus merayakan, kita harus menghayati momen Paskah secara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya kita dapat merayakan dan menghayati bersama-sama dalam gedung gereja, di dalam komunitas kita masing-masing, secara bersama-sama. Tapi tahun ini kita harus merayakan dalam lingkup yang lebih kecil, di dalam keluarga, dalam komunitas kecil, secara pribadi di kediaman kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, dan adik-adik sekalian, tapi satu hal yang pasti, bagaimana cara kita merayakan, dengan apa kita merayakan, bagaimana kita merayakan dan menghayati peristiwa Paskah, tidak akan mengubah, tidak akan mengurangi dari makna Paskah itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, adik-adik dan teman-teman sekalian, dalam Injil Matius dikisahkan bahwasannya Maria Magdalena dan Maria yang lainnya datang ke kubur Yesus. Kemudian melihat kenyataan bahwasannya kubur telah kosong. Kemudian datang malaikat, kemudian memberitahukan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Mendengar kabar tersebut, lantas Maria Magdalena dan Maria yang lainnya pergi, berlari untuk memberitakan kabar tersebut dengan takut dan penuh kesukacitaan. Di tengah perjalanan, mereka melihat, berjumpa dengan sosok Tuhan Yesus yang telah bangkit. Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka supaya jangan takut. Lantas mereka pergi dengan penuh kesukacitaan, memberitakan kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik dan teman-teman sekalian, satu makna yang dapat kita petik, yang dapat kita hayati dari kisah dalam Injil Matius tadi adalah bagaimana peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang membawa kesukacitaan, adalah peristiwa yang penuh dengan kebahagiaan. Dan bagaimana kesukacitaan dan kebahagiaan tersebut dikabarkan, diwartakan, dan juga diberikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, adik-adik dan teman-teman, mungkin ketika pertama kita mendengar, kita merasakan kenyataan bahwa kita harus melakukan kerja dari rumah, work from home, atau bagaimana kita harus bersekolah dari rumah. Mungkin pertama-tama kita merasa bahagia, merasakan kesenangan bahwa aku harus melakukan sesuatu yang berbeda, melakukan sesuatu yang di luar rutinitasku selama ini. Mungkin aku bisa lebih santai, atau mungkin aku bisa melakukan hal lainnya. Tetapi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu kemudian, kita merasakan ada yang hilang. Mungkin adik-adik dan teman-teman sekalian yang paling merasakan ketika tidak berjumpa dengan rekan-rekan yang lainnya, dengan teman-teman yang lainnya selama beberapa hari, beberapa minggu, merasakan ada yang kurang, merasakan kebahagiaan yang tidak utuh. Dari situ kita dapat belajar bahwa kita pun
memerlukan orang lain. Kita sebagai manusia memerlukan orang lain untuk saling berkomunikasi, untuk saling membahagiakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adik-adik dan teman-teman, momen Paskah di tengah pandemi COVID ini menyadarkan kita pentingnya bagaimana menjalin relasi dengan sesama kita. Bagaimana kita dapat berbagi kebahagiaan dengan sesama kita. Dan dalam momen Paskah ini kita juga belajar. Kita sekali lagi merenungkan bagaimana menjadi seperti Maria Magdalena dan Maria yang lainnya untuk mengabarkan kabar sukacita, untuk saling berbagi kebahagiaan dengan sesama kita. Terutama dalam momen pandemi COVID ini, peristiwa pandemi COVID ini menyadarkan kita bagaimana kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita terus berkarya seperti bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lainnya mewartakan kabar kebahagiaan. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan, bagaimana kebahagiaan juga dirasakan orang lain. Ketika kita merasakan bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kebahagiaan pada kita, maka sebarkanlah, wartakanlah, berikanlah kebahagiaan juga pada yang lainnya. Dengan demikian, kita terus dapat mewartakan makna Paskah yang sesungguhnya. Bagaimana kabar kebahagiaan, kesukacitaan dapat dirasakan banyak orang. Terutama di tengah keadaan dan realitas saat ini, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Bagaimana kita dapat menjadi orang-orang yang dapat membagikan kebahagiaan, menjadi saksi-saksi Kristus, mewartakan kabar kesukacitaan. Selamat Paskah, selamat menghayati peristiwa Paskah, selamat mewartakan kabar kesukacitaan. Tuhan Yesus yang bangkit, yang akan senantiasa menguatkan kita di tengah keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.